Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang berlimpah. Oleh karena itu, kita awali pagi yang cerah ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan belajar bukan dari sekolah langsung, melainkan belajar lewat online. Karena mengapa? Mengapa Bu kok bisa belajar lewat online? Apa sebabnya? Ya, karena pada masa pandemi ini tentunya di tahun 2020 itu kita tidak bisa belajar langsung ke sekolah. Karena mencegah juga mengantisipasi adanya penyebaran virus COVID-19. Kemudian, oleh karena itu saya akan mengajarkan tentang satu materi, yaitu strategi pembelajaran aktif, di mana guru juga siswa itu sama-sama harus aktif. Aktif dalam apa? Aktif baik di dalam kelas maupun aktif di luar kelas, juga aktif langsung terjun ke lapangan. Kemudian langsung saja ada murid yang bertanya, Bu, mengapa sih kok perlu adanya pembelajaran aktif? Nah, sebelum itu kalian harus paham dulu apa artinya pembelajaran aktif atau strategi pembelajaran aktif. Artinya adalah dimana itu menggunakan untuk strategi memberdayakan peserta didik untuk sebuah belajar yang aktif. Karena kalau belajar hanya lewat teori saja, kita tidak bisa kalau langsung praktek. Harus langsung praktek. Pada zaman sekarang, zaman modern, era milenial, generasi muda, revolusi industri 4.0 itu kita harus pandai-pandai dalam belajar. Karena apa? Sudah zaman modern, ada gadget, ada laptop, ada semuanya yang berbasis untuk melengkapi pengetahuan pada zaman sekarang. Kemudian selanjutnya, Bu, mengapa sih kok perlu adanya pembelajaran aktif? Apa sebabnya? Ya, karena pembelajaran aktif itu satu, memperkuat peserta didik. Memperkuat yang bagaimana? Memperkuat daya ingatnya, pola pikirnya, perilakunya, dan semuanya. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk semakin berpikir kritis, baik dalam ucapan, ketika kita menjelaskan, kemudian si peserta didik itu menjabarkan apa yang kita jelaskan lah. Itu yang dimaksud dengan kritis dalam menyampaikan pendapat, baik bertanya maupun sanggah, kritikan, atau saran yang membangun. Kemudian yang berikutnya yaitu dalam menerapkan nilai-nilai. Ketika kita terjun di lapangan, kita harus siap dengan apa yang kita akan sampaikan ketika sudah di masyarakat kelak. Kemudian berikutnya, sebagai generasi muda sekarang, kita tidak hanya berpacu dari materi saja, melainkan kita juga harus aktif. Aktif bagaimana? Misalnya, Bu, saya tuh jenuh belajar di kelas, saya tidak suka materi-materi saja. Ya, karena sebab itu guru-guru menyediakan pembelajaran aktif yang berbasis apa? Berbasis menggunakan misalnya kurikulum 13 atau 2013 itu biasanya dipacukan kepada siswa, karena yang aktif itu siswa. Kemudian selanjutnya, karena kita di generasi sekarang, kita harus mengerti
bagaimana pola pikir pada zaman dulu dan sekarang itu jauh lebih berbeda, yaitu lebih modern yang masa sekarang daripada yang dulu. Kita jadikan satu dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dulu, kemudian kita bahas bersama, kita berdebatkan, tapi bukan berdebat pertengkaran ya, berdebatkan, menambah ilmu, menambah wawasan untuk selalu mengingat apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dahulu. Kemudian perlu diketahui bahwa pembelajaran aktif itu bukan hanya soal belajar saja, melainkan itu tadi, saya ulang, melainkan perilaku, cara kita berpikir, cara kita menindaki sesuatu itu perlu diasah terlebih dahulu, karena anak yang berpikir kritis itu jauh lebih cerdas pemikirannya daripada anak yang misalnya ya, ada anak yang diam di kelas tapi aslinya itu dia tuh pintar. Kalau seperti itu, kita sebagai guru harus bersikap adil. Kita menanyakan materi, melontarkan pertanyaan kepada anak yang hanya diam saja di kelas. Bu, kalau dia tetap saja Bu diam, ya kita tanya pribadi gitu. Saya kira cukup sekian materi hari ini. Semoga masa pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat langsung menerima materi pembelajaran dari sekolah, tidak hanya lewat online. Karena kalau lewat online, mayoritas bagian besar itu kendalanya pasti banyak. Ada yang kuota internetnya habis terlalu banyak, ada yang sinyalnya susah, ada yang Bu, saya tuh sering Bu, ketika mengerjakan tugas tiba-tiba orang tua menyuruh melakukan sesuatu. Nah, semoga masa pandemi ini segera berakhir agar kita semua juga melaksanakan kegiatan yang normal lagi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.